warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga baik-baik aja dan tetap semangat ya. Hari ini saya, Bunda Riha, akan membacakan cerita tentang, ayo ada yang bisa tebak? Cerita tentang pepuyu. Ada yang tahu pepuyu itu apa? Kalau tanaman, ada yang tahu nggak? Oh, itu pepaya ya, bukan pepuyu. Ya, jadi pepuyu itu kabarnya ikan yang bisa berjalan. Tuh, ikan bisa berjalan. Kalau ikan terbang ada di Indosiar kan? Tuh, kalau ikan yang bisa berjalan, kita lihat yuk. Ada yang bisa lihat nggak? Kira-kira ikan ini jenisnya ikan apa? Apakah seperti ikan lele atau ikan gurami? Ya, ini kayak mau bakar-bakar ya ini. Jadi kita lihat ya. Kalau dari gambar sih ikannya secara penampakan ya, teman-teman ada yang bisa lihat nggak? Sepertinya kalau dari penampakan seperti ikan lele. Tapi kita lihat ya, seperti apa sih berjalannya? Apakah seperti manusia, jalan pakai dua kaki ya? Ayo kita lihat sama-sama cerita tentang pepuyu, ikan yang bisa berjalan. Penulisnya Utari Ninghadiati dan ilustratornya Al Nurul Gelia. Oke, ya. Wah, ini makin banyak nih koloninya tuh, ya. Kalau dari gambar mungkin kita bisa lihat ya, ternyata kemungkinan dia hidupnya bareng-bareng tuh, ya. Berarti mungkin satu kampung ya, ikan pepuyunya. Ya. Halo, aku pepuyu. Terus si pepuyunya dia karena lapar, aku lapar. Ayo mencari makanan. Tuh, jadi pepuyunya bersama tuh banyak ya, kalau kita lihat pepuyunya banyak ya. Ya, dia bersama teman-temannya mencari apa tadi? Makan. Sama ya seperti kita ya. Oke, kita lihat lagi di halaman selanjutnya kira-kira ada apa? Ada yang tahu nggak kira-kira pepuyu makanannya apa? Apa makan nasi? Nasi bungkus? Oh enggak ya, itu makanan manusia. Kita coba lihat ya. Jadi aku suka sekali jentik-jentik, nyamuk dan wereng. Ada yang tahu wereng? Ya, pasti yang tinggal di dekat sawah tahu wereng ya. Jadi dengan memakan wereng, aku juga membantu Pak Tani menghilangkan hama padi. Ada yang tahu ya kalau wereng itu termasuk hama ya di sawah biasanya ya. Jadi ternyata si pepuyu ini makannya apa tadi? Jentik-jentik sama hama wereng. Yuk kita lihat lagi, kira-kira apa lagi ya makanannya? Wah, banyak sekali makanan kesukaanku. Ikan kecil, hap, hap, hap. Jentik-jentik nyamuk, hap. Kutu air, hap. Awas, jangan sampai kena pancing. Ternyata ikan pepuyu ini bisa dipancing juga sepertinya ya. Ada yang mancing ikan pepuyu tuh. Dia menghindari apa tadi? Umpan, karena dia pikir makanan dia. Tapi ternyata dia awas dan waspada. Akhirnya dia berhasil lari ya dari yang mau memancingnya. Oke. Dia bilang apa? Aku makan banyak biar cepat besar ya. Terus ternyata ayo kita lihat. Tadi kan di awal ya tadi ditanya ya, kira-kira pepuyu itu jenis ikan apa? Tuh ternyata dia lihat. Aku punya duri tajam di punggungku. Ternyata di punggungnya ada duri-duri tajam. Lihat ini, tring. Tuh, ya. Kalau dari penampakan seperti ini ya, dia tubuhnya agak sedikit hitam dan ada duri-duri tajam. Ada nggak ya ikan kayak gitu? Terus ketika ada burung-burung, wah, ternyata dia ngapain? Sembunyi. Burung alap-alap dan burung bangau mau memangsa kita. Tuh, tadi dia hampir dipancing. Terus sekarang hampir dimakan sama burung alap-alap ya. Jadi ternyata juga dia hampir dimangsa. Akhirnya dia sembunyi. Wah, kita lihat ya. Ini dia posisinya. Karena musim kemarau mulai datang, hujan sudah tidak turun lagi. Sehingga jadi semakin sedikit serangga-serangganya. Serangga jadi semakin sedikit. Makan lumut enak juga. Ternyata ikan pepuyu ini kalau kemarau karena serangga semakin sedikit dia juga bisa makan lumut. Wah menarik ya. Dia makan binatang bisa tadi jentik-jentik. Terus dia makan hama wereng juga. Dan ternyata sekarang kalau kemarau saat serangga nggak ada dia makan apa tadi? Lumut ya. Tahu ya lumut ya. Oke, kita lihat
Iya. Air semakin surut. Kalau semakin kemarau, air semakin surut. Makanan sudah sangat sulit dicari. Bukan hanya manusia ya yang kadang kelaparan ya, ternyata pepuyuh juga bisa kelaparan kalau seandainya makin kemarau. Karena dia ikan ya, berarti hidupnya di air. Apa yang terjadi? Coba lihat. Kalau pada musim kemarau biasanya sungai-sungai itu akan mengering ya, terutama sungai-sungai yang dangkal. Akhirnya si pepuyuhnya kekurangan makan. Akhirnya dengan langkah gontai dia jalan. Srak, 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 srak. Dia mengais mencari makanan tuh, kelaparan. Akhirnya pepuyuhnya makin bergegas. Wah, sudah tidak ada air. Cepat, cepat, cepat. Nah, ini dia yang tadi di bagian depan. Katanya pepuyuh ikan yang bisa jalan kan? Saat tanah mulai mengering, aku harus tidur di dalam tanah selama musim kemarau. Jadi saat sudah air mengering, saat itulah pepuyuh berjalan ya, sudah tidak berenang ya pepuyuh ya. Jadi dia mencoba, apa yang dilakukan pepuyuh? Dia di dalam tanah ya, di dalam tanah. Tuh, akhirnya dia bilang, tanah ini masih berlumpur. Oh, dia cari tanah basah ya. Kita tidur di sini saja. Aku harus menggali tempat tidurku. Tuh, ternyata pepuyuh ya, dia harus menggali yang ada masih lumpurnya ya. Gali, gali, terus gali ya. Akhirnya setelah kerja keras, pepuyuhnya ngantuk ya. Pepuyuhnya akhirnya tidur di dalam tanah yang sudah digali tadi. Sampai kapan ya kira-kira pepuyuhnya tidur? 1 tahun? 2 tahun? Ayo kita baca lagi ya. Saatnya tidur sampai hujan turun. Tuh, kalau kemarau ya, biasanya musim kemarau agak panjang ya. Ternyata pepuyuhnya tidur sampai hujan turun ya. Nih, kita bisa lihat ya di gambarnya tuh. Pepuyuhnya sudah tidur di dalam lumpur yang sudah digali. Tuh. Wah, hujan sudah turun. Akhirnya setelah penantian panjang kemarau, hujan turun dengan derasnya. Perlahan-lahan tanah lumpurnya akan berair kembali. Akhirnya ngapain? Pepuyuhnya bilang, ayo bangun. Tuh, akhirnya pepuyuh bangun setelah tidur panjang di musim kemarau. Ya, ini ada pemberitahuan ya, kalau ada yang nggak tahu, ikan pepuyuh mungkin sekarang jarang dilihat ya. Ini ada struktur ikannya nih, bagi guru biologi atau anak-anak yang belajar biologi tahu ya. Kita tahu kalau ikan itu punya sirip ya, sirip dia tajam berduri di atas punggungnya. Terus dia ada tutup insangnya, tuh insang biasanya di bagian sini dia ada tutup insangnya dan ada ekornya. Mari kita baca ya, nama lain dari ikan pepuyuh adalah ikan betok atau ikan betik ya kalau orang Jawa bilang. Masyarakat Melayu menyebutnya dengan ikan puyuh. Nih, bagi masyarakat Melayu tahu nggak ya ikan puyuh? Di Kalimantan Timur ikan ini disebut dengan ikan pepuyuh. Di Sumatera Barat disebut dengan puyuh-puyuh. Saat musim kemarau datang, pepuyuh dapat berjalan menggunakan tutup insangnya. Jadi sebenarnya pepuyuh itu nggak punya kaki ya, dia punyanya tutup insang, tapi seolah-olah seperti kaki. Jadi makanya dia berjalan di tanah berlumpur menggunakan tutup insangnya. Terus dan ikan ini akan menggali lumpur dan tidur di dalam tanah hingga musim hujan datang. Jadi karena kemarau, airnya kering, jadi si pepuyuhnya harus menggali lumpur supaya dia tidur sampai musim hujan tiba. Ya, begitu cerita tentang pepuyuh, menarik ya. Nah, kita tahu kalau ada ikan yang bisa berjalan bukan karena kira-kira dia tadi punya kaki enggak? Punya kaki enggak? Oke, enggak ya. Jadi sebenarnya dia tidak punya kaki tapi punya tutup insangnya. Banyak baca, makin pinter dan membuka jendela dunia. Oke, terima kasih buat hari ini. Assalamualaikum.